Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kita lanjut di modul Relational Database. Video sebelumnya kita belajar DML ya, dimana kita udah insert, kita udah update, kita udah delete data di dalam database kita, di dalam tabel kita. Sekarang kita belajar mengenai DQL, yaitu Data Query Language. Nah, DQL ini mungkin akan menjadi apa ya, subdomain dari SQL yang bakal kalian banyak gunakan di kehidupan kerja nanti ya, di dunia kerja nanti. Dan ya sebenarnya nggak lumayan rumit juga ya, karena ini bisa aja buat business intelligence dan lain sebagainya gitu. Nah, di QL tuh ada macam-macam teman-teman ya. Ada namanya select, where, limit, order by, aggregate function, group by, having, join, dan subqueries. Nah, di QL ini gua akan bagi dua video ya. Jadi video pertama kita akan membahas tentang ini ya. Video kedua tentang join dan subquery. Karena join dan subquery ini lumayan agak banyak juga ya. Oke, sekarang kita mulai di select ya. Jadi udah mungkin kalian udah lihat di video sebelumnya mengenai DML, gua juga tipis-tipis ya menunjukkan query select ini. Jadi pertama, select dan from ini adalah apa ya, reserve word dari SQL. Jadi that's why kita pakai kapital gitu. Nah, kemudian di sini bintang, ini maksudnya apa? Maksudnya itu kita mau select semua kolom ya. Jadi di sini book ini adalah tabel ya. Di sini ada tabelnya, di sini adalah kolom sebenarnya. Tapi kita mau select semua kolom nih. Ya udah kita select bintang. Jadi bintang itu namanya adalah wildcard ya. Adalah namanya wildcard, artinya itu adalah wildcard itu kayak karakter khusus ya, yang bermakna beda dari arti literalnya. Dari arti bintangnya sendiri itu beda. Jadi bintang itu sebenarnya mengartikan kepada sesuatu yang semuanya gitu. That's why ini wildcard namanya ya. Kemudian from ya, dan ini adalah nama tabel kita gitu ya. Jadi kalau kita praktekkan di sini select bintang from book, kita coba execute dan hasilnya seperti ini ya. Semua tabel di dalam book ini ke print di sini atau dilihatkan di sini gitu. Nah, kalau kalian mau salah satu aja gimana? Misalkan nih mau title-nya doang. Caranya adalah dengan seperti ini ya, select title from book gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan nama kolomnya nggak ada, ya dia error gitu ya. Jadi kalau mau title doang gini. Nah, kalau mau sama ISBN gimana? Kita ketik aja ISBN di sini, terus kasih koma ya. Kasih koma gitu. Ini mau ada spasi di sini juga nggak masalah, teman-teman. Nah, gitu ya. Ada ISBN sama title. Oke, kemudian ada namanya select distinct ya. Jadi select distinct ini di mana kita mau print yang berbeda aja gitu. Contoh nih, di sini kan kita mau select title coba ya. Mau select title. Nah, tapi kita mau print yang berbeda aja. Di sini ada yang duplicate nih gitu. Nah, kita mau yang berbeda. Jadi distinct title from book gitu. Ya. Nah, kemudian juga bisa distinct ini dipakai di dua kolom ya. Jadi distinct ini bisa aja di ISBN dan title. Jadi ketika ada ISBN dan title yang sama, dia akan di skip teman-teman. Ya. Tapi harus dua-duanya ya yang sama ya. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat example book ini keprint berapa kali? Kenapa? Karena uh, dia sama ISBN-nya juga beda gitu. Ya. Dia sama ISBN-nya beda. Kecuali kalau misalkan nih di bawah lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 dan datanya sama persis sama the example book. Kalau kalian select distinct seperti ini, dia nggak akan di print gitu ya. Jadi distinct di sini artinya adalah semua kolom-kolom yang diselect yang semuanya beda gitu ya. ISBN-nya sama pun kalau di sini pun tetap akan di print ya. Kalau title-nya juga berbeda. Jadi seperti itu. Jadi semuanya harus beda ya ISBN title. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa nih, misalkan mau select publisher name,
sama si outer name ya. Nah, mungkin kalian kelihatan jelek banget nih. Ini kenapa di sini publisher name gabung gitu ya. Gue mau perbaikin nama kolomnya. Itu juga bisa pakai namanya alias ya. Ada namanya S, terus pakai petik ya. Pakai nama petik, kenapa pakai petik? Karena kita mau ada spasinya di sini. Ya, S publisher name, di sini S outer name. Kalau kalian lihat di sini, name itu diunguin ya sama dia. Karena dianggap sebagai reserve word dari SQL. Tapi karena ini di dalam petik, jadi aman teman-teman ya. Nggak usah perhatikan. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini udah bisa ya, terformat dengan baik. Oke, kemudian untuk tabel juga bisa sebenarnya kalian buat alias gitu. SP aja gitu bisa. Nah, tapi mungkin di ini nggak kelihatan ya. Tapi mungkin nanti di video selanjutnya ketika kita udah mengenal join atau subquery, ini akan kepakai ya. Jadi ketika ada nama tabel yang panjang banget, kalian mungkin bisa singkatin gitu. Jadi lebih gampang lihatnya. Oke, kemudian ada where. Kita mungkin udah juga belajar ya di DML. Where itu untuk kita untuk select satu row aja gitu ya. Yang sebelumnya di sini kita itu select berdasarkan kolom ya. Tapi ketika ada where ya, ketika ada where di sini kita menyeleksi row-row-nya atau baris-barisnya. Contoh, ketika kita mau where outer name di sini kita mau yang misalkan John Smith ya. Bisa juga dengan cara outer name ya. Ini gue enter dulu deh biar enak lihatnya. Where outer name sama dengan ini pakai petik satu ya. Jane. Jadi di sini mungkin di Postgre agak beda ya teman-teman untuk petik 2 sama petik 1. Kalau misalkan mau where atau apapun yang ada value-nya itu pakai petik 1 ya. Petik 2 mungkin cocok untuk ini kali, untuk apa namanya? Untuk S, untuk alias gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini Jendo cuman ada satu ya. Kalau kita hapus where-nya atau kita nggak kita nggak blok ya where-nya ya. Kita hanya blok yang line pertama aja. Itu where-nya nggak ke execute teman-teman, nggak masuk ya. Oke, kita execute. Nah, ini udah balik lagi. Coba kita mau John Smith nih. Kita mau John Smith, kita execute. Nah, ini yang John Smith ke select semua ya. Oke, kemudian ada lagi reserve word yang namanya like. Si like ini gunanya untuk lebih ke string ya, penggunaan string. Kita mau pattern matching namanya. Nah, di mana di sini ada persen ya. Di sana persen. Nah, persen ini artinya apa? Artinya di sini ya, di sini adalah bisa match string apapun yang panjangnya 0 sampai tak hingga gitu ya. Jadi mau di belakang another ini mau ada string atau enggak, dia bodo amat gitu. Dia tetap nge-match. Sama sama yang di belakang. Kita lihat contoh langsung aja ya. Jadi select from, kita balik lagi select bintang from book. Kemudian kita coba lihat dulu value-value-nya. Nah, kita coba main di publisher name ya. Where publisher name like terus petik ya. Nah, terus ada persen another gini. Nah, kita lihat apa yang ke select ya. Nah, di sini ada dua teman-teman ya, another publisher sama yet another publisher. Nah, kenapa ada dua? Karena sama-sama ada mengandung kata another di sini ya. Yang di sini another-nya di paling depan, jadi sebelum A ini nggak ada string ya. Jadi kalau mau dikatakan ada string panjangnya 0, itu benar. Ya, jadi di sini string panjangnya 0, which is another itu di paling kiri letaknya gitu. Nah, tapi kalau yet another ini, jadi di persen ini, persennya adalah yet spasi. Ya, itu. Nah, kemudian ya di sini persen ya, kalau di sini spasi publisher, di sini juga sama spasi publisher. Nah, apa halnya ketika gua nggak ada persen nih di sini nih? Ya, coba kita execute. Nah, hanya ini yang ke select. Kenapa? Karena apa ya? Karena di sini kan nggak ada persen, ya.
Jadi tadi yang yet another dia nggak bisa ke select. Karena di pattern ini kita menandakan bahwa another harus di paling kiri. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang eh, patternnya itu underscore ya. Underscore itu dimana kita mau matching satu karakter aja. Ya, contoh ketika kita kasih underscore di sini. Jadi ini harus ada karakter sebelum another. Kalau kita select nggak ada ya. Kenapa? Karena ada di sini paling kiri. Ya, di sini dia paling kiri. Jadi di sini menandakan harus ada karakter sebelum another. Satu karakter ya. Nah, apa halnya kalau gue tambahin persen di sini? Nah, yang ngeprint hanya yet another publisher. Kenapa? Karena di sini ya diangkat spasi nih di sini. Diangkat spasi, kemudian bahasanya adalah yet-nya. Ya. Kenapa another publisher-nya nggak ke select? Karena another publisher, another-nya di paling kiri nih. Sedangkan kita mau sebelum another harus ada minimal satu karakter di sini ya, underscore. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk slide-nya. Kemudian juga bisa pakai in gitu. Nah, coba kita lihat booknya. Nah, terus ada year di sini ya. Nah, kita mau pakai in, where year, in. Kita pakai kurung biasa ya. Kurung biasa, terus mau 2022 dan 2023 gitu. Ketik aja 2022, 2023. Yang ke select ini gitu. Nah, tapi kalau mau yang 2021 aja, ya bisa aja gini sebenarnya 2021 ya. Atau bisa sama dengan 2021 ya. Atau bisa aja seperti tadi, tapi dinegasikan gitu ya. Dinegasikan dengan not in. Kalau kalian lihat semua di sini adalah reserve word dari Postgre ya, dari SQL. Nah, ini juga bisa. Nah, di sini year kan kok nama kolom, tapi diwarnain ungu. Nah, karena ini juga di software ya dari Postgre. Karena ini secara default adalah nama function sebenarnya ya, function dari Postgre. Ya, tapi is okay nggak apa-apa karena Postgre bisa melihat ini sebagai oh ini nama kolom maksudnya, bukan function gitu. Oke, terus ini juga bisa sebenarnya pakai sama dengan atau mau pakai lebih dari bisa juga. Jadi kalau lebih dari maka bisa dia printnya 2022 2023 ya kan? Ya seperti ini biasa ya, seperti operator biasa yang ada di modul programming gitu. Di video yang branching kali ya. Nah, di sini juga bisa between ya, ada range. Jadi kalau mau pakai between, um, where year between 2022 and 2023 ya. Nah, di sini pakai n ya. Jadi range kiri sama kanannya dia pakai n kalau between. N ini bukan berarti logical and or gitu ya. Tapi ini menyatu dengan between. Jadi between harus ada n-nya. Karena harus ada kiri dan kanannya gitu. Kemudian like udah dan in udah kita bahas di slide sebelumnya ya. Not equal itu seperti ini teman-teman ya. Kurang dari dan lebih dari. Kita coba cek yang di sini. Not equal 2021. Nah, not equal kayak gini ya. Kalau di SQL, tapi bisa juga mungkin ada yang seperti ini, tidak sama dengan tidak tanda seru sama dengan gitu. Nah, ini juga bisa ya. Jadi di beberapa versi SQL dia seperti ini, terus ada juga standarnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini baru yang or and not yang logical. Contoh nih, ketika publisher name like another and price-nya sampai dengan ini ya, berarti kedua kedua kondisi ini harus sama-sama benar ya. Kemudian gua nggak bakal praktekin di sini ya, karena ya mungkin kalian udah tahu sendiri ininya kondisi-kondisinya. Gua asumsi kalian udah memahami branching ya di programming.
Nah, kemudian di sini kalau N juga bisa pakai not di sini ya. Jadi ketika price-nya tidak sama dengan 20, maka dia yang di print. Contohnya di sini 40 yang ke print ya. Di sini 20 gitu. Nah, di sini or nih. Mau ada another atau price-nya kurang dari 100 gitu. Jadi kalau di sini ya di sini kenapa semuanya ke print? Ya karena di sini kurang dari 100 semua ya price-nya. Meskipun di sini nggak ada another-nya gitu. Oke. Kemudian ada juga limit ya. Nah, limit ini gunanya untuk em, kita mau ngecek, kita mau ngintip aja gitu. Contoh nih, select bintang from book, gua mau limit aja deh, mau ngecek eh tiga tiga row, tiga data gitu. Ya udah kita limit 3 aja gini. Nah, hanya 3 ya yang ke print. Secara order, secara urutan sebenarnya sama persis sama ini. Sama kalau kita select bintang biasa gitu. Oke. Nah, offset ini startnya mulai dari mana gitu. Kalau ini kan sama ya, misalkan limit 3 atau limit 2 deh, limit 2. Nah, ini sama persis nih urutannya dengan select bintang from book biasa. Tapi kita kalau misalkan mau limit 2 tapi mulai dari ini ya, kita pakai offset ya. Kita pakai offsetnya 2 gitu. Coba kita jalankan. Nah, ya, ini kan tadi yang di line 34 ya. Kok kalian lihat di sini. Ini line 34 ya kan? Nah, jadi secara default kalau kita nggak pakai offset ya offset 0 gitu. Offset 0 kayak biasa, offset 1 ya berarti mulai dari row kedua dan seterusnya gitu ya. Ini cocoknya untuk apa? Untuk solution yang dinamakan pagination. Dimana kalau kita search Google kan ada ini ya. Contoh misalkan SQL. Kita cari di Google. Bentar, kok nggak habis-habis? Bukan di Google ya. Mungkin di Google zaman dulu kali ya. Google pagination. Nah, di Google zaman dulu seperti ini. Jadi kalau kalian search, ketika udah di indeks terakhir ya, ini bisa ke kanan gitu. Bisa ke 2, 3, 4, dan ini namanya pagination gitu. Selanjutnya ya. Jadi sama halnya dengan ini. Jadi let's say di page pertama Google mau menunjukkan 10 indeks. Jadi limit 10, offset 0. Nah, ketika mulai di 2, dia limit 10 juga, tapi offsetnya mulai dari 10. Dan dia mulai dari 20 dan seterusnya gitu ya. Gunanya limit dan offset. Nah, sekarang ini gue coba mau masukin aja di dalam database kita supaya lebih memperkaya ya data-data kita. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini ini 10 ya. Insert 0 10 outputnya karena 10 data kita masukin gitu. Nah, oke. Sekarang kita lihat buku kita udah banyak ya harusnya. Lumayan lah, lumayan banyak. Oke. Nah, terus apalagi ya? Order by. Nah, ini gunanya untuk melakukan sorting gitu. Contoh nih, kita udah banyak buku ya, dan price-nya macam-macam nih, nggak keurut. Nah, kita mau nih select bukunya, tapi kita mau order, kita mau urutin dari price-nya. Kita bisa pakai order by, terus price, gini ya. Kita lihat, nah ini udah keurut ya, dari harganya, dari paling murah sampai paling gede. Sampai paling mahal gitu. Nah, ini secara default, ini ascending ya. Ascending itu berarti urut dari bawah ke atas, dari kecil ke besar. Tapi kita bisa balik besar ke kecil, namanya descending ya. Descending. Nah, untuk mempersingkatnya pakai DESC. Jadi ini juga sebuah list of word dari SQL ya. Kalau kita lihat,
Nah, di sini 1000 ya sampai bawah. Kalau ascending ya pakai ASC. Tapi kita bisa sih nggak pakai ini ya. Kita bisa aja nggak pakai ini karena defaultnya dia ASC gitu. Oke. Nah, ini untuk angka ya. Sebenarnya bisa juga kita order by alamat gitu. Pakai title juga bisa. Pakai string. Jadi kita ngurutin string juga bisa ya. Nah, seperti ini. Ini kenapa book 1 paling awal ya karena ini dievaluasi dulu. Jadi dari paling awal B ya. Ya mirip seperti kita sortir nama gitu ya. Jadi dari B dulu terus T dan seterusnya gitu. Ya. Oke, kemudian nah, ini kita juga bisa order by ada banyak kolom, nggak hanya satu kolom aja gitu. Misalkan kita mau by title dulu, kemudian baru by price, itu juga bisa teman-teman ya. Ini juga bisa gitu. Contohnya gimana ya? Contoh ini dulu deh, coba kita order by author address ya. Jadi nanti author address di sini dia keurut ya teman-teman ya. Jadi nanti di Bali ada yang 17, Jakarta ada yang 11134, Yogyakarta ada yang segini gitu ya. Nah, di sini macam-macam ya. Di sini yang Yogyakarta dia kecil dulu baru gede. Sedangkan Medan dia gede dulu baru kecil. Gitu. Nah, sekarang kita mau coba order berdasarkan 2 kolom. Jadi di mana author address-nya sama ya. Dia ketika author address-nya sama, opsi kedua dia sort by price gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, nah sekarang Bali, Jakarta, semuanya ya, Yogyakarta. Tadi kan Medan kan 555 dulu ya, baru 55. Sekarang udah keurut nih. Ketika ininya sama, dia urut berdasarkan price gitu. Dan bisa juga di sini descending untuk price-nya doang. Bisa. Ya, jadi ketika ini sama, dia dari gede dulu. Ketika yang Jakarta sama, dia dari gede dulu baru kecil gitu. Atau address-nya bisa descending juga gitu ya. Nah, dari Surabaya dulu ya, baru sampai 1, 2, 3 gini. Oke, itu untuk order by ya. Kemudian kita membahas aggregate function. Jadi ini adalah function-function yang digunakan untuk menghasilkan satu value ya. Sebenarnya kan kita select from apa hasilnya satu tabel gitu ya. Jadi kalau sekarang aggregate function kita bisa mereduce jumlah row-nya gitu. Dengan cara apa? Contohnya seperti ini nih. Nah, kita mau coba mencari price yang paling kecil ya. Kita bisa pakai function namanya minimum. Jadi function ini kita bisa taruh di sini teman-teman. Di kolomnya ya. Kita mau minimum dari price ya. Select minimum price dari book. Nah, 1 ya. Kalau max-nya juga bisa nih. Maksimum price dari book tadi 1000 ya. Nah, gini. Jadi min sama max ini adalah function bawaan ya dari SQL. Sama kayak year yang di video sebelumnya ya. Sorry. Video ini ya, bukan video sebelumnya. Nah, ini juga bisa pakai count ya, teman-teman. Count itu untuk mencari berapa row yang ada di dalam buku gitu. Ini sering kita pakai sih nanti di dunia kerja ya. Jadi ya daripada kita ngitung satu-satu dari buku ini, daripada kita ngitung satu-satu, karena kan nanti di database sesungguhnya data itu pasti jutaan gitu. Dan ya kita mau melihat dengan cara pakai function count bintang ini. Ya teman-teman. Nah, dan juga bisa kita pakai where di sini. Kita mau tahu berapa sih buku yang di atas price-nya di atas 100 gitu. Misalkan ya. Nah, kita tadi kan 16 ya untuk semuanya. Kalau di atas 100 doang ada 6 buku gitu. Nah, di dalam count ini ya, kita bisa kasih bintang atau kita bisa kasih yang namanya kolom di sini ya. Nah, apa bedanya? Kalau bintang itu semua semua row, semua data kita hitung. Tapi kalau yang kolom doang, data yang nol kita nggak
hitung gitu. Contohnya ya. Contohnya kan select count from book tadi berapa? 16 kan. Kalau select bintang from book tadi ini ya, author address-nya ada yang 0 sebenarnya. Tapi kalau kita mau masukin author address di sini, nah dia hasilnya 14, bukan 16 gitu ya. Nah, sekarang juga bisa pakai distinct nih di sini. Kolomnya kita kasih distinct. Jadi kita mau cari berapa yang unik gitu. Contohnya ya, title nih, title yang unik berapa? Atau address deh, distinct author address ya. Ini masih lebih kecil lagi. Nah, 9 ya. Kenapa 9? Karena ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. Nolnya nggak kehitung berarti ya. Kalau distinct author address. Coba deh, penasaran. Distinct author address. Hmm. Ada 9, kenapa? Karena ini ada count-nya ya. Dimana kalau ada count di sini kolom, ya yang 0 nggak kena hitung gitu. Oke. Kemudian ada namanya sum function juga. Sum itu gunanya untuk menjumlahkan semua ini ya, menjumlahkan semua kolom gitu. Contoh misalkan sum price. Nah, bisa seperti ini ya. Jadi jumlah semua ditambahkan semua ya harga-harga di sini 40 tambah 40 tambah 40 sampai tambah 7 gitu. Dan ini harus angka ya teman-teman. Kalau title harusnya error sih di sini. Nah, ya, karena dia harus integer gitu. Nah, ini function sum karakter varying nggak ada gitu. Jadi varchar di dalam tipe data varchar nggak bisa dimasukin ke dalam function sum gitu ya. Jadi ini harus integer. Oke. Nah, di sini kita juga bisa nih kasih perkalian langsung di sini ya. Misalkan price gua mau kalikan 10 gitu, juga bisa. Nah, sebenarnya bisa juga sih kita nggak pakai sum gitu. Kita mau select price bintang price kali 10 dari book juga bisa gitu. Nah, tapi gimana kalau kita mau ini kan cuma kelihatan value ya. Gua mau semuanya sih kelihatan gitu. Tapi price-nya gua mau kaliin 10. Bisa pakai bintang. Ya, bintang koma price gini. Nah, bintangnya semua terus baru nih price-nya kali 10 di sini. Nah, sini kolomnya tanda tanya karena kita nggak kasih eksplisit ini mau kolom apa gitu. Kita bisa kasih kolom price times 10 gitu ya. Nah, di sini price times 10 nama kolomnya. Oke. Nah, kemudian juga bisa sum price kali year, tapi ya ini kolom kali kolom oke bisa, tapi ya sebenarnya nggak ada gunanya gitu ya. Ini cuma untuk kasih contoh aja gitu. Terus average ya, sama seperti sum juga, mirip-mirip, tapi average itu untuk cari rata-rata dari bukunya berapa gitu. Ya, jadi dia untuk sum semua, kemudian dia bagi jumlahnya gitu ya, untuk average. Jadi kita bisa lihat nih, rata-rata harga buku yang authorization di Jakarta ini berapa gitu ya. Itu tadi yang gue bilang. Jadi DQL itu kita bisa macam-macam ya untuk mau melakukan query. Karena bisa digunakan untuk business intelligence kayak gini gitu. Atau data science kali ya. Kita bisa lihat rata-ratanya gitu. Oke, kemudian nah ini contoh lagi ya. Kalau ini yang di oh sorry, tadi gua nggak turunin. Nah ini tadi ya, where authority sama dengan Jakarta. Nah tapi Jakarta ini sama ini beda ya. Perlu diingat lagi kalau di dalam petik itu case sensitif, bukan insensitif ya. Jadi harus hati-hati gitu. Nah kemudian kita bisa nih, gimana caranya untuk gua mau print semua buku yang
harganya di atas harga rata-rata gitu ya. Caranya seperti ini teman-teman. Nah, kita select ini dulu ya. Jadi harga rata-ratanya kan sekian ya. Nah, ini karena ini cuma nge-output satu value ya, bukan sebuah tabel. Nah, kita bisa masukin di sini juga nih. Jadi select semua dari buku di mana harganya lebih gede dari harga rata-rata gitu ya. Kita coba praktekin di sini. Jadi where price-nya tadi. Nah, lebih dari ini pakai kurung juga ya. Select average price from book. Kalau kita lihat ada, nah ada ini ya. Jadi rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 227,5 dan ini adalah buku-buku yang harganya di atas 227,5 gitu. Bisa lagi digabungin pakai order by. Jadi gua mau order by price. Ini juga bisa ya, descending misalkan. Nah, jadi kayak gini. Sorry, jadi keurut gini ya. 189775555. Oke, kemudian nah, ini karena di sini agak aneh kali ya, kayak ada hierarkinya gitu. Jadi ada select, terus ini ada select lagi. Nah, kalau ada banyak select di dalam satu query yang sama, ini artinya namanya kita pakai namanya subquery. Nah, nanti kita akan lebih dalam lagi di video selanjutnya ya, subquery. Nah, terus ini lumayan agak rumit juga, group by. Jadi di sini kita bisa nih, kita lihat rata-rata ini ya, rata-rata harga dari buku untuk setiap author address ya. Pakai group by. Jadi kita pakai grouping gitu. Contohnya gini. Jadi kita lihat select bintang from book dulu ya. Nah, kita mau coba nih untuk setiap author address nih, misalkan di Jakarta rata-ratanya berapa sih? Surabaya rata-ratanya berapa sih? Gitu ya. Kita bisa pakai group by gitu. Nah, dengan cara ini seperti tadi ya, kita kan mau rata-rata nih, pakai AVG aja. AVG-nya apa? AVG price from book ya. Tapi kalau gini doang, ya, kalau gini doang kan cuma satu angka ya, kurang menarik gitu. Gimana kalau kita maunya di grup ya, di grup berdasarkan author address gitu ya, group by author address. Kalau kalian lihat di sini juga list of word ya, author address. Kalian lihat di sini, nah di sini udah di grup ya, tadi kan 10 kan distinct-nya. Nah, di sini kalau mau lihat address-nya bisa pakai author address, koma, AVG price gitu ya. Nah, di sini udah otomatis sama teman, otomatis nggak ada yang duplicate. Jadi satu bali di bawah nggak mungkin ada bali lagi. Ya, karena by default kalau group by ya udah pasti di grouping author address yang sama di group terus di rata-rata price-nya gitu. Nah, di sini kita juga bisa ganti ya, mungkin rata-rata harga gitu supaya lebih bagus. Nah, oke, kira-kira seperti ini ya untuk group by. Nah, di sini kita juga bisa order by juga ya, order by, order by. Ini coba AVG price aja kali ya, jangan rata-rata harga. AVG price. Kita lihat di sini. Nah, AVG price ya. Nah, kita mau order by AVG price di sini. Oke. Nah, di sini bisa ya. Ada 4, 20, ascending. Descending juga bisa. Descending. Oke. Ya, jadi ini mengarah ke sini ya. Penasaran kalau misalkan ini bukan aliasnya apakah bisa? Nah, bisa juga ya. Ini mau pakai alias, mau pakai AVG juga bisa. Oke. Kemudian having. Nah, having ini mirip ini seperti where sebenarnya, tapi ini lebih ke hasil setelah diagregasi
ya. Ini harus sering latihan ya supaya kalian bisa membedakan kapan pakai having, kapan pakai where. Jadi di sini kan ada beberapa hasil agregasi ya. Nah, kita mau query aja yang lebih dari 100. Contohnya misalkan ini ya. Caranya gimana? Caranya kita pakai having di sini. Having AVG price lebih besar dari 100 gitu ya. Ini kenapa nggak bisa ya? Having from book group by having AVG price. Oh ya, memang nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Ya, karena ini sebenarnya harus pakai ini. Harus pakai AVG price. Nggak bisa pakai aliasnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa. Nah, di sini kita nggak bisa pakai where ya. Kenapa? Karena kalau where, setelah where ini sebenarnya harus kolom. Nggak bisa hasil agregasi ya. Jadi having itu kalian pakai apabila kalian mau melakukan apa namanya pengkondisian seperti ini ya. Ada sebuah kondisi di mana di ininya harus aggregated value ya, di mana pakai aggregate function di sini. Nah, untuk menjawab tadi kenapa AVG price di sini nggak bisa ya, kita lihat slide ini. Nah, kenapa nggak bisa teman-teman? Karena having itu sebenarnya diproses sebelum di belakang layar ya, di SQL ya. Kita kan sebenarnya mengetik SQL ini di belakang layar itu ada engine yaitu Postgre yang ngambil-ngambil dari file kita, kemudian nyatu-nyatuin berdasarkan query kita gitu kan. Nah, di dalam database itu yang di-execute duluan adalah ini sebenarnya ya. Jadi dari buku dulu ya, dari buku terus dia group by ini ya. Terus dia hitung AVG price, terus dia hitung having-nya. Nah, kemudian setelah itu select, kemudian order by. Nah, kok kalian paham alurnya, itu make sense kenapa having kita nggak bisa pakai AVG price di sini. Karena AVG price ini kita kan baru definisikan di dalam select ya, di dalam line 42 ini. Nah, sedangkan apa namanya, having ini di-execute sebelum select. Jadi pas si database-nya menjalankan komen ini, dia masih nggak paham AVG price ini apa. Dia pahamnya ini, AVG price. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa di order by kita bisa pakai AVG price? Karena order by itu dijalankan setelah select. Ya. Untuk detailnya, ya. Jadi untuk detailnya itu seperti ini teman-teman. Jadi gue ambil dari postnya Byte-Byte Go ya. Ini bagus juga blog untuk melihat sistem desain. Nah, jadi di sini adalah type table ya. Ini adalah table. Yang pertama kali dijalankan adalah ini, from ya. Kalau kalian lihat di sini. Jadi ini proses di belakang layar ya teman-teman ya. Proses di belakang layar. Yang pertama ini from. Kemudian baru join. Nah, join nanti di video selanjutnya ya. Jadi join itu ketika ada dua table, jadiin satu gitu. Tapi itu untuk nanti aja. Nah, jadi setelah join, join sama on itu nanti ya. Di satu video lagi, video selanjutnya. Nah, kemudian setelah from, where ini baru di-execute ya. Kalau ada where. Setelah where, group by yang di-execute, kemudian having, kemudian order by baru limit ya. Jadi SQL dia akan mengambil tabelnya dulu ya, tabelnya ini. Kemudian kita kalau kita ada where di sini, si database-nya bakal filter dulu nih, filter berdasarkan yang kita mau where-nya apa. Terus kemudian kalau ada kita kasih group by ya, dia akan ngegroup berdasarkan kolom-kolom itu. Terus kalau ada having setelah group by ya. Jadi kok kalian di sini awalnya gede ya, tapi semakin lama semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil gitu. Nah, kalau lihat di sini, ini kolomnya sama ya, kolomnya sama, tapi di sini row-nya lebih kecil. Kenapa? Karena udah ke-filter sama where kita. Ya. Terus di sini kalau kalian lihat, di sini ada row yang kegabung ya. Ya ini di mana group by. Ya.
Misalkan ini Jakarta, ini Surabaya gitu. Nah, ini baru group by, terus di having. Ya, having itu ketika kita mau delete setelah group by, kita mau pilih lagi gitu. Kemudian habis di sini, nah habis di having, baru nih di select gitu. Jadi having dulu, baru select. Select itu ketika kita mau pilih-pilih kolomnya aja. Jadi that's why dari sini kelihatan ya, kalau kolomnya awalnya 5, di sini baru kelihatan 3. Karena kita select 3 kolom gitu. Kemudian order by, setelah selectnya udah selesai, kita bisa sorting, kemudian baru bisa limit ya. Jadi sorting dulu teman-teman, baru limit. Jadi that's why kalau kita mau order by di sini, misalkan order by AVG price test ya. Sorry, yang tadi ini. Nah, kita mau limit 1 aja ya. Kita mau lihat yang paling tinggi, bisa. Nah, ini. Tapi kalau ini nggak ada order by ya, kalau nggak ada order by ya dia bakal limit sesuai dengan ini sih. Ya, dia bakal limit sesuai dengan ini, berarti 505 gitu. Jadi order by di execute dulu ya, baru limit. Nah, ini adalah urutan di mesinnya ya. Urutan mesinnya tuh dari panah-panah ini. Tapi urutan kita nge-query-nya ya, harus seperti ini ya. Jadi pertama kali harus select dulu, terus from, terus join, terus on, terus where. Nggak boleh kebalik ya. Jadi nggak boleh kita gini, select author address ini, kemudian baru di sini ada having, terus baru group by. Nah, di sini nggak bisa teman-teman. Nah, dia nggak mau ya. Makanya harus urut gitu. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan where. Where apa ya contohnya ya? Bentar. Where, aduh, misalkan where year-nya, where year between, misalkan gue mau yang 1990 sampai 1999 aja gitu. Gue nggak mau yang di atas 2000. Itu bisa gitu ya. Nah, gitu. Kalau kita hapus di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa gabungin semua nih yang udah kita pelajarin, function-function yang udah kita pelajarin di video ini. Jadi harus urut ya. Where-nya taruh sini nggak bisa. Where-nya taruh sini nggak bisa. Ini adalah kesalahan umum yang orang yang baru belajar ya. Jadi kebalik-balik gitu. Jadi urutannya harus sesuai. Oke. eh Ya, semoga kalian paham ya uh, untuk execution order dari SQL. Dan yang terakhir, sebenarnya ada tabel ya, tabel built-in. Jadi tabel built-in ini tabel khusus di dalam suatu Postgre, database Postgre yang nggak kita bikin ya. Jadi dibikin sendiri sama Postgre-nya. By default udah ada di situ. Information schema, tables. Ya. Nah, kok kalian lihat di sini, isinya ada banyak ya di sini. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk melihat kita punya tabel apa aja sih dalam database kita gitu. Ya, isinya banyak sih informasi mengenai database kita. Ya, kayak ini table name ada apa aja gitu. Terus ada bawa-bawaan ya, bawa-bawaan dari Postgre-nya. Ini contohnya depannya PG ini tabel-tabel bawaan dari Postgre, teman-teman. Ya, misalkan nih kita mau lihat PG user gitu. Kita bisa pakai select bintang from PG user. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bawaan dari si itunya, si Postgre-nya. Oke. Oke, seperti dan built-in table ini berbeda untuk setiap vendor DB. Jadi untuk MySQL mungkin beda gitu ya.
Oke, that's all from me untuk video kali ini. Lumayan panjang juga ya, kita udah belajar banyak. Dan menurut opini gue pribadi, ini adalah video yang paling penting dari keseluruhan modul ini ya. Oke, that's all from me teman-teman. See you in the next time. Kita akan belajar join dan subquery ya. Bye-bye.